sampai Pak. terputus. Sampai J, keputus lama ya. lumayan Pak. Ini sampai 10 menit. Oke. Oke, kita teruskan yang tadi itu Pak, pendidikan cinta di SMP itu gimana Pak? Jadi, Ya, maksudnya tadi apa namanya? Sekarang ini kan era interdisipliner. Jadi mengkaji satu masalah itu mestinya multidisiplin. Itu di apa dipakai untuk mengkaji. Kajian cinta itu tidak cukup dengan pendekatan psikologi ansih, tapi harus juga dengan pendekatan Islam, tasawuf, tauhid gitu loh. Bahasa cinta jodoh itu kan takdir, itu kan bahasa tauhid. Maksudnya bahasa tauhid itu harus duduk bareng dengan pendekatan psikologi. Jadi adik-adik kita nggak bingung mencari yang tepat, nggak bingung cara berkomunikasi yang tepat dan seterusnya itu loh. Nah itu selama ini kan buatan wonten di kurikulum anak-anak SMP itu yang paling tepat tuh di SMP. Kenapa? Secara fikih balik itu 15 tahun. Kalau anak-anak yang punya kondisi khusus itu Islam bahkan membuka di 9 tahun itu sudah balik. Nah, mereka yang balik sebelum balik itu harus sudah siap. Harus sudah siap diberi pembekalan. Pembekalan. Itu tidak hanya sekedar mengenal darah head saja tidak, tapi seperti tadi loh, bagaimana cara berkomunikasi dengan yang baik, dengan apa, dengan calon yang baik. Itu benar nggak calon kita? Bagaimana cara mempertimbangkan itu calon kita yang benar atau tidak? Bagaimana mempersiapkan diri sendiri yang lebih penting? Nah itu bisa muncul dari pemahaman makna hope, makna cinta sebagai sifat pemberian Allah, bukan sifat manusiawi saja gitu loh. Kan ini kayak terputus, kehilangan kita. Allah hilang di pemahaman itu. Sering ya ketika saya ketemu dengan mahasiswa, ketika logikanya pada logika psikologi ansih, mereka nggak tetap bertahan. Nggak, saya nggak bisa Pak. Saya sudah kadung nah gitu loh, kadung mendalam, kadung gatok. Saya sudah buat komitmen dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa sudah tidak bisa diubah lagi. Sampai akhirnya saya harus mengambil satu tindakan yang ekstrim waktu itu. Jadi ada seorang mahasiswa yang saya minta dia putus dengan teman dekatnya itu karena setiap hari hanya disakiti aja. Tapi itu berlangsung hampir 6 bulan dia nggak mau mempertahankan diri gitu loh. Ya akhirnya saya bilang gini, udahlah Mbak kalau memang nggak bisa sudah jangan lagi komunikasi dengan saya gitu. Oh dia nangis bingung, oh, lah beri pembakalan komunikasi ke Sinten. Iya nggak tahu. Kalau jangan mau lanjut ya putus saja gitu. Lah mungkin kalau pripun, buat enggak ya pripun gitu loh. Tapi akhirnya ya itu tetap kita bimbing ya, kita bimbing. Akhirnya dia kan putus dan saya senang ketika dia putus saya senang gitu. Meskipun dia nangis, dia wis ben. Nah sementara, nah dengan bimbingan rohani mendekat kepada Allah, mohon bimbingan, ternyata diganti Mas Nino. 3 orang yang menggantikan itu lebih baik dari yang diputus itu. Maka saya semakin menjadi kuat. Teman-teman adik-adik kita, remaja, mahasiswa, itu harus kuat mendekatnya ke Allah. Itu loh. Jangan jangan hanya referensinya sinetron, novel itu loh. Yang mereka tuh yang nulis juga nggak jelas, yang buat sinetron juga nggak jelas tauhidnya, agamanya, gitu. tapi sebenarnya kalau umpamanya kita sudah berkomitmen terus kita merasa oh ini hubungannya kurang baik, terus kita mengakhirinya, itu sebenarnya kita apa ya? Kita tidak mempunyai komitmen yang kuat atau memang itu yang terbaik atau baiknya gimana? Jadi kalau kita nggak saya selesaikan ini karena ini menuju hubungan yang kurang baik, terus salah nggak kita mengakhiri itu gitu. Komit komitmen itu kalau sudah nikah, gitu loh. Komitmen sebelum nikah niku janji apa janji tisu tisu lo rotongan tisu ini kok roto alus kumbal Oh, jadi janji kumbal itu nggak bisa nggak komit wong kita udah nikahnya kan itu berat ya ujiannya lah apalagi belum nggak ada ikatan
kita itu nek kula sih sering nyarankan nggih. Saya gini, Mas, Pak saya tuh sudah punya komitmen. Enggak, dasar komitmen itu Anda apa gitu loh. Ya itu Pak komunikasi. Pernah nggak jangan tanya kalau dia itu memang pas menunjukkan atau enggak ke Allah. Itu kan nggak harus ke sana Pak. Nah itu kesalahannya gitu loh. Kok pede banget gitu loh. Saya tuh kok pede banget. Dia itu baju yang tidak pernah boleh Anda eh, tukarkan. Nek sudah diterima, sudah di komitmen itu kan milih. Terus ora tuh diijolke. Kelam nek kelambi sih masih bisa dijolke. Nah, itu suami itu istri kok gitu loh. Mestinya kan harus benar-benar kita konsultasi dulu. Bahasa komitmen tuh bahasa iya. Saya tuh nggak pernah komitmen kayak gitu sih. Jadi maksud saya tuh nah itu tuh nggak ada pasal-pasal yang jelas, dasar-dasar yang kuat, nggak usah komitmen. Dan kalau komitmen itu jadi dasar itu bukan komitmen. Ini gue keburu nafsu aja gitu loh. Gue ya itu akhir-akhirnya begitu itu. Tidak lagi ada, saya yakin ke depan tidak akan lagi ada kesedihan karena saya akan mengakhiri hidup ini. Piye to? Kayak orang liyane itu. Ini ngawur ya ngomongnya ya. Nggak apa-apa, tapi Enggak. ini sangat Karena apa ya, memberikan masukan yang bagus karena kebanyakan remaja sekarang kan merasa bahwa kita menjalin hubungan itu komitmen. Tapi kalau seumpamanya salah satu sudah menginginkan mengakhiri, dia berpikiran bahwa oh dia mengkhianati saya. Gitu. Kayak gini, bercerai sebelum menikah. wah nggak ada ikatan apapun kok. Yang mengkhianati itu kalau sudah nikah. Nikah itu kan ikatan yang kuat. Nah itu kalau tidak dijaga, itu pun harus dijaga loh. Jangan jangan berpikir ya bahwa sakinah, tenang, mawadah, warohmah itu gratis. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita yang sudah rumah tangga itu naik turun jatuh bangun kok, bangun komitmen. Apa itu komitmen? Ketika kita berusaha menjaga itu berpahala. Tapi kalau sebelum ada ring nikah yang nggak bisa, nggak ada catatan itu malah jadi seringkali munculnya tuh dosa-dosa itu yang dilakukan. Kalau memang kamu mencintai aku, buktikan. Itu kan wah elek banget tuh itu. Bukti cintamu kamu itu apa? Yuk menyerahkan mahkota. Padahal mahkota itu yang pakai kan Ratu Inggris. Malah mahkotanya kok nyerah ke kita. Iya. Kan jadinya elek banget. Nah itu pitik sih nggak apa-apa. Kita manusia. Ada cara yang lebih baik itu. Itu yang ngeten Mas Nino. Saya tidak menafikan ya. Keinginan seorang remaja untuk mengenal atau mencari, menemukan jodoh yang terbaik itu loh. Tapi cara-cara yang dipakai mestinya lebih rasional dan lebih ruhaniah gitu loh. Jangan hanya berdasarkan nafsu saja gitu loh. Jangan hanya, kan kadang-kadang balutan logika itu dengan nafsu. Loh Pak, saya sudah berkomitmen dengan dia, maka apapun yang dia minta saya kasihkan. Itu komitmen yang seperti apa? Kalau memang dia nggak tepat ya putus saja. Berarti saya mengkhianati komitmen. Nggak ada yang dikhianati, wong dia sendiri juga nggak komitmen kok. Itu loh. Kadang nggak imbang. Rata nesu. Rasa bengkel ya. CPJ kan. Jadi gini, untuk teman-teman saya, teman-teman adik-adik saya yang remaja yang mungkin bergabung ya dengan, jangan harus tetap semangat gitu loh. Setiap setiap takdir itu ada dalam kekuasaan Allah dan bimbingan Allah itu pasti yang terbaik. Maka ketika berproses ke sana, jangan pernah meninggalkan Allah. Ngoten. Bisa kita udah mulai mengenal nih lawan jenis. Ya sudah, langsung ya konsultasi ke Allah. Gusti Allah, ini kan rasa cinta ini kan saking jenengan. Lah lo bingung Gusti Allah pripun jajal cara menempatkan diri saya yang baik itu. Gusti Allah, dia kok sudah bilang jatuh cinta ke saya, terus saya jawabnya gimana? Ngoten. Tanya sama Allah. Nanti dijawab nggak Pak? Ya pasti dijawab gitu loh. Nah, kita tuh kadang merasa bahwa Allah tuh nggak mendengar suara kita kok. Allah tuh lebih jelas suara kita. Sebelum kita ngomong pun Allah sudah tahu. Cuma teman-teman kita nggak dididik ke sana, nggak diarahkan ke sana, gandul ke atas. Tetap jalan gitu loh, tetap jalan manusiawinya. Tapi ke langitnya harus kuat. Karena itu baju yang nggak bisa kita ijolke.
setahun nikah elek ijolke sing cilik sing TK tapi Jadi gitu. kalau cinta kita utarakan terus dia tidak menerima, berarti itu bukan berarti Allah tidak mencintai kita ya. Kalau gimana coba diulangi Mas Nel? Kalau kita mengutarakan cinta kepada seseorang terus seseorang itu tidak menerima kita, berarti Allah itu memberikan yang terbaik, Allah mencintai kita atau memang Allah sedang memberikan jalan terburuk kepada kita. Itu yang mana, Pak? Allah sedang memberikan jalan terbaik, bukan terburuk. Karena dia tidak baik untuk kita, atau kita tidak baik untuk dia, gitu loh. Tapi kadang Kita kita jalani menyesal. aja proses. Ya, Tapi kadang kita menyesal kalau dia tidak menerima kita. Eman-eman. nganu nggih. Kita uang uang ning donya gurde etok gitu ya. Iya. Kayak itu loh Pak, apa namanya yang buat 1000 candi itu loh. Kurang siji. Karena dikhianati ya. Iya. Nah, kalau itu sudah konsep pengkhianatan itu. Iya. Eh, ngeten nggih. Berbaik sangka. Berbaik sangka itu melebarkan rahmat nggih, tidak membatasi pemberian Allah. Bahwa ngeten, ngeten ada kesalahan filosofi yang saya menemukan. Saya sering membuat test case di mahasiswa. Jodoh itu berapa? Hampir 80% masuk menjawab satu. Kalau jodoh itu satu, nggak ada perceraian. Kalau jodoh satu, nggak ada syariah poligami. Islam itu ada poligami. Islam itu ada perceraian. Meskipun itu dibenci oleh Allah. Artinya apa? Jodoh itu lebih dari satu. Kita boleh milih. Kalau pas kita pilih ternyata nggak nyambung, berarti emang Allah siapkan pilihan yang lebih baik. Ngoten. Sekarang kan mahasiswa mboten. Teman-teman itu mboten. Pak, itu takdir jodoh saya yang terbaik. Ya, piye tau aku tolak kok. Kayak nggak punya muruah itu loh. Rasa harga diri. Harga yang paling kita jaga itu harga diri gitu loh. Nah, harga lainnya tuh boleh didiskon, tapi harga diri jangan didiskon. Ramayana banyak diskon harga. Jadi, nek ditolak, ya ora apa-apa. Tenang, kowe nolak aku. Kowe kok gelo lho. Malah sing nganter akeh. Sing nganter akeh. Ngono, jadi optimis kita gitu loh. Mati satu tumbuh 1000. Mantap, Pak. Iya, semangat. Adik-adik saya yang bergabung, semangat jenengan. Udahlah, Allah itu menyayangi kita. Allah sudah siapkan yang terbaik untuk kita, gitu. Kalau sekarang dalam proses mencari, itu mencarinya manusia. Milihnya itu milih kita yang milih. Tapi sebenarnya, saya sering mengibaratkan, Mas Nino, kalau mau mendapatkan buah yang manis ketika beli, yang terbaik itu minta dipilihkan sama pembeli yang jujur. Nah, Allah itu jujur. Maka lebih baik ya daripada kita bingung milih, apalagi sampai bunuh diri gara-gara dia nolak. Ya lebih baik minta dipilihkan. Kita tetap jalan seperti biasa, tapi doa minta dipilihkan. Tetap kita lantunkan. Itu lebih aman, lebih aman. Jadi tetaplah jalan ikhtiar seperti biasa. Kita berperilaku seperti remaja-remaja pada umumnya. Cuma untuk hal-hal yang sifatnya takdir ya. Sifat takdir itu ada 4. Usia, jodoh, rezeki, nasib. Itu 4 itu takdir yang sudah disiapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Terus mboten saya khawatir nggak kebagian. Mboten saya khawatir meski ditolak. Karena apa? Sudah ditulis dan pasti baik. Ngoten maksudnya. Itu tauhid. Jangan terlalu jadi korban sinetron gitu loh. Sinetron ki wagu. Wagu. Iya iya gitu. Tapi yang menyikapi kemarin itu Pak, yang apa namanya, si laki-laki kan memutus si Jawa, si Jawa itu sampai bunuh diri terus meninggalkan surat, itu gimana Pak? Sebenarnya ada konsep salah dalam memahami apa namanya unrequited love, cinta yang tak terbalas, atau gimana itu Pak? Itu kesalahan dalam memahami komitmen. Dia ya dia berusaha untuk menjaga komitmen secara sempurna. Komitmen yang tidak tersentuh oleh pengkhianatan dan seterusnya.
Komitmen yang tidak mungkin akan terjadi penyimpangan dari yang sudah disepakati sampai akhirnya putus. Nah, dia itu bertahan dengan konsep itu. Maka sebenarnya nggak ada komitmen sebelum kita nikah. Komitmen pernikahan itu ibadah. Komitmen sebelum menikah itu lebih banyak berpotensi maksiat. Nah, saya menemukan di kasus terapi, itu sudah bisa diterapi. Teman-teman yang mungkin broken, gitu. Mungkin nanti akan, cobalah di sesi yang lainnya, Mas Nino, kita ajarkan ke adik-adik kita, gitu. Cara mengatasi ketika kita broken, ketika kita itu diputus, ketika kita itu tidak ketemu dengan yang kita, atau cinta kita tidak berbalas. Itu bisa diterapi. Bisa diterapi. Ranahnya di mental, tapi akan lebih lebih sempurna ketika kita menggunakan pendekatan ruhani ya. Terus komitmen-komitmen yang dibangun untuk adik-adik saya yang sekarang mungkin punya hubungan khusus nih, jangan terlalu serius. Dunia itu panggung sandiwara. Nggak usah terlalu serius gitu loh. Bisa saja kita serius, dia nggak serius kok. Gimana? Kalau sudah nikah, kita harus serius. Itu harus dijaga itu. Ngoten ya, Mas Nino. Tapi beberapa kali saya melihat video di mana, di TikTok, di Instagram itu ada yang putus cinta sama gila itu sebenarnya dia kekurangan persiapan dalam menerima cinta atau memang Allah itu sudah memberikan dia itu gila. Gini ya, kalau Gusti Allah tuh nggak pernah ya menjadikan orang itu susah. Tapi banyak orang yang milih agar dia dibuat susah. Allah sih bisa membuat semua orang susah. Tapi Allah tuh dalam kehendaknya tidak ada membuat orang susah. Kesusahan yang Allah turunkan itu hanya ujian, karena pasti berbuah kebahagiaan. Nah, kesusahan yang berterusan sampai dia bunuh diri itu biasanya karena manusia sendiri yang minta agar hidupnya susah. Itu tadi Mas Nino, apa namanya, pola komunikasi yang dibangun dengan calonnya, yang katanya calonnya, padahal belum tentu dia calonnya loh. Nanti dilihat itu loh, di pinggir jalan itu ada nggak itu loh, apa, MMT, berarti itu calon jodohnya gitu loh. Nah, orang lo nggak usah dipilih. Mbok yo tanya gitu loh, malaikat yo ada, Allah yo ada gitu loh. Nah, pola komunikasi seserius apapun, kalau belum nikah itu nggak ada yang serius. Adik-adik harus kita sadarkan. Pak, berarti kita main-main. Ya memang main-main. Dalam konsep Islam nggak ada itu. Taruh yang se kacau ya. Sekarang itu kan kacau banget tuh. Konsep taruhnya kan kacau banget. Itu nggak diajarkan dalam Islam kok, gimana? Kita tuh dijamin setiap orang itu diciptakan secara berpasangan ya, sudah disiapkan gitu loh. Kalau mau taruh pakai konsep Islam, taruh melihat itu boleh, tapi nggak terus. Kalau saya mau sedikit buat tafsir yang mudah ya, konsep ta'aruf itu dalam rukun Islam itu satu, bersyahadat. Syahadat itu komitmen, I love you, you love me, maybe. Komitmen ya, komitmen syahadat. Dua, sholat. Nah, sebelum sholat tuh wudhu. Komunikasi harus dalam kondisi suci, nggak boleh bersentuhan karena batal. Nah, misalnya ngoten loh, sholat harus menutup aurat, pakaiannya harus tertata. Itu kalau kita tafsirkan ta'aruf yang benar itu minimal dalam tafsir rukun Islam yang 5 itu sudah jelas akhlak yang benar. Sekarang kan buatan melampaui batas. Nah, pengalaman-pengalaman di melampaui batas itulah yang kemudian terbangun pada diri seseorang, dan itu sebenarnya ketika dikhianat itu menjadi sangat sakit. Jadi sakitnya yang menyebabkan dia sendiri yang berbuat. Bukan Allah yang menghendaki dia susah. Dia yang milih agar dia susah. Gitu. Oke, terima kasih Pak sudah menjabarkan. Ini saya minta maaf tadi ada sedikit error, semoga bisa diselamatkan video. Oke, kali ini sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Febri Lestari. Bagaimana menata hati biar tidak selalu sedih jika berhadapan dengan orang yang kita sukai? Bagi yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar atau di DM, nanti saya buka pertanyaan. Bagaimana menata hati, gimana Mas Nin?
dia tidak selalu sedih jika berhadapan dengan orang yang disukai. Oh, nggih, kalau dalam konsep Quran kita sudah diajarkan nggih. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya mengingat Allah itu tatmainul qulub. Hati kita menjadi tumak ninah, hati kita menjadi tertata, tenang, rileks. Napa nggih? Profesional, mboten galau, mboten minder, enggak bingung. Pak satu kalau ketemu dia itu deg-degan, Pak. Yo kalau nggak deg-degan nggih sedo, harus deg-degan. Tapi deg-degannya melampaui batas, lah itu ya nggak normal. Jadi ngeten, ya salah satu bentuk itu bentuk tanda senang itu di situ ya. Tapi itu dikendalikan gitu loh. Dikendalikan. Munculkan dia sebagai bagian yang diciptakan oleh Allah. Jadi dia itu makhluk Allah. Dia tidak boleh lebih dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghiasi hatinya dengan sering selalu mengingat Allah, maka insya Allah dia akan diselamatkan dari rasa-rasa yang membuat dia itu susah, membuat dia itu galau. Jadi perbanyak, Mbak. Siapa Feby ya? Ya, Ya, perbanyak mendekat ke Allah. Perbanyak menyebut asma Allah. Oke. terus selanjutnya, nah, kadang kita itu merasa ini loh Pak, jengkel kalau yang kita suka itu apa namanya bersama dengan orang lain. Gitu. Ya kenapa? Ya kan belum jadi miliknya. Iya, toh. Nah itu kan kelemahan komitmen sebelum nikah. Kalau dia sudah nikah, itu kita boleh tuh membawa basoka ditembak, membawa tank itu orang yang dekat ditembak boleh. Itu kan nggak ada ikatan apapun. Coba kita marah, kemudian kita ngomong, wah, terus yang laki-laki gini, loh, saya itu apamu gitu. Loh katanya kamu tuh pacar saya. Nah itu kan kemarin. Sekarang kan enggak loh. Kita dikit aja sudah selesai loh. Coba itu kan sandiwara banget Mas Nino. Gitu. Anak-anak kita, adik-adik kita, itu tuh dijoroke dalam kondisi seperti itu. Dalam sebuah permainan yang mereka tuh banyak yang menjadi korban, coba. Gitu menurut saya. Jadi, apa namanya, kalau kita nanti memahami hakikat mengenal jodoh itu bagian dari satu proses yang suci gitu. Hal-hal yang kadang-kadang itu hanya kamuflase gitu. Kita harus menjaga komitmen. Kita marah kalau pacar kita endi ora ono ikatan apapun. Gitu. Oke, tidak ada yang bertanya lagi. Ya, Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. ya. Sebenarnya cinta tak terbalas itu buat kita adalah sebuah hadiah dari Allah atau sebuah tanda buruk bahwa Allah itu sedang menjerumuskan kita. Ngeten. Hidup yang terindah adalah ketika kita mengenali bahwa Allah itu maha indah. Hidup yang baik dan benar ketika kita mengenali bahwa semua kejadian di alam semesta ini atas kehendak Allah yang baik dan benar. Termasuk ketika cinta kita tak terbalas, itu adalah bentuk rasa cinta Allah untuk menjaga kita dari perjodohan yang di masa mendatang membuat kita susah. Mungkin di awal kita merasa senang, kita idealis kita itu menemukan jawabannya. Tapi apa yang kita lihat baik, mungkin itu buruk di mata Allah. Apa yang dianggap kita buruk, mungkin itu baik di hadapan Allah. Jangan terlalu percaya diri, pede, sok pede, menentukan takdir kita dengan logika kita yang sangat terbatas. Tetaplah mencari ilmu bimbingan dari Sang Maha Segalanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cinta tak terbalas, konsultasi ke Allah. Gusti Allah, saya sebenarnya sudah senang dengan dia. Tapi ketika itu diputus, saya akan berusaha, meski rasa hati sakitnya, berusaha untuk menerima takdirmu dan agar hati ini menjadi lebih tenang, gantilah dengan yang lebih baik. Gitu bahasa komunikasi ke Allah. Um,
Ada tambahan pertanyaan lagi nih Pak. Waduh ya. Sebentar Pak. Dari Mbak Uwu Safitri 07, boleh bertanya Kak, gimana caranya supaya kita mudah mengikhlaskan dan menerima semua keputusan dari seseorang yang kita sukai? Oh ya, ini yang kita sukai maksudnya suami, istri, atau di luar itu? Ini belum kita jelas. Ya, kalau kita sukai biasanya belum jadi pasangan pasangan permanen. Itu baru jajal-jajal skrup ya itu ya. Caranya satu, tadi nggih, jangan membangun komitmen yang serius. Tenangnya Pak Sul, iya nggak usah serius-serius gitu. Kalau memang kita itu menyukai seseorang, berikan dengan keikhlasan. Kita kan kadang nggak ikhlas. Kenapa kita menjajaki bakso? Agar dia memperhatikan kita kan begitu. Itu namanya nggak ikhlas. Jadi satu ya, jangan membuat komitmen yang serius. Dua, berikan apa ya bentuk perhatian, rasa menyukai seseorang itu dengan ikhlas. Tiga tadi, pemahaman tauhid kita. Keputusan apapun itu ada dalam bahasa kehendak Allah yang maha baik. Jadi kalau diterima, insya Allah itu baik. Kalau dia nolak, insya Allah itu baik. Tapi untuk memutuskan itu, konsultasi. Kita umat Islam diajarin, misal sholat istikharah. Lakukan sholat istikharah. Atau selama proses menemukan, kita memperbanyak sholat hajat. Agar kita nanti dibimbing. Nanti kita dibimbing. Minimal tiga itu, Mas Inu. Insya Allah nanti kita bisa lebih ikhlas. Keputusan Oke, apapun. siap. Ini ada dua pertanyaan tambahan, Pak. Oh, iya. Dari Panyak Pini. Ini mohon maaf kalau bacanya salah ya. Apa sikap kita yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menta'arufi sesuai dengan kriteria, tapi tidak sesegera untuk menghalalkan dengan alasan mempersiapkan diri, jangan sebutkan namanya ya Kak. Oke. Minta ketegasan, minta kejelasan, serius atau enggak. Gitu. Kalau serius, ayo bismillah. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan apa? Dalam konsep ayat itu, kalau seseorang itu miskin, kemudian dia menikah, maka Allah akan membuat dia kaya. Tapi jangan ditafsirkan makin sering nikah, makin kaya, enggak gitu loh. Orang pemuda yang miskin, terus bismillah nikah, itu akan dikayakan. Jadi yang membuat siap dan tidak itu bukan kita. Allah nanti yang akan mencukupkan. Makanya ketika ada kondisi seperti itu, minta ketegasan, kejelasan. Iya, iya, enggak gitu loh. Karena kalau iya, ayo. Kalau enggak, saya akan buka yang lain untuk pintu yang lain begitu. Sampaikan kepada orang itu. Itu kan orang yang nggak jelas apa namanya langkah-langkahnya. Lah orang seperti itu nggak usah, nggak usah kita bergantung. Kita kan kayak digantung kan, Mas Nino. Jadi untuk Mungkin siapa tadi? banyak pintu mungkin Pak. Teman-teman ini kena dilepas. Dikasih label dulu. Ya ini adik kita menggantung. Jadi tadi ya, kalau saya menyarankan minta ketegasan dia, apalagi dia laki-laki kan. Yo yo ora-ora gitu loh. Aku ini sing nunggu ora gur ketok. Misalnya gitu loh. Kita begitu kan. Ini antara oke. Tapi secara tauhid pernyataan dia untuk mempersiapkan diri itu sebenarnya sudah salah. Gitu. Karena yang diminta oleh Allah itu bukan kita harus sudah siap rumah, sudah siap mobil, enggak. Ya sudah bismillah. Sunnah Rasul kita lakukan karena Allah. Nanti Allah yang mencukupkan. Nah, kalau itu sendiri nggak diambil ya sudah. Oke lah, kamu bisa mengajukan lamaran ke perusahaan lain dan saya akan membuka lowongan untuk pelamar yang lain ngoten. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin namanya tidak bisa disebutkan lagi Pak. Iya ya. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana cara menolak cowok dengan baik ketika cowok itu orangnya kasar. Di sisi lain, perempuan itu takut dengan ending cerita ditolak dukun bertindak, Pak. Katakan dengan tegas enggak gitu. Enggak usah pakai halus-halusan apalagi dia kasar. Ya,
dukun bertindak tidak akan bisa masuk pada orang yang dekat pada Allah. Satu pernah mengalami ya Mas Nin, di satu jalan itu ada kayak kayak ini loh, apa namanya itu, gendam ya, gendam. Lah guru saya tuh pesan gini, Sultoni perbanyak ingat pada Allah, zikrullah, zikir terus. Nah itu saya merasakan ada perang, perang antara putih dan hitam di bawah di bawah rasa sadar saya gitu. Jadi ketika dia menggunakan pendekatan dukun itu ilmu hitam, maka mendekatkan kepada Sang Maha Suci. Perbanyak perbanyak mendekat kepada Allah. Insya Allah kalau dia pakai pakai cara-cara itu nggak nembus kalau kita dekat ke Allah. Jadi jangan takut. Hadapi, nih, katakan enggak gitu. Apalagi dia sudah jelas jatuh kasar, enggak usah. Dan jangan takut. Wah, nanti dia makin dukun. Kita main Allah kalau dia main dukun. Kita punya Allah gitu. Tetap semangat yakin sama Allah. Siap. Nggih. Baik, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Insya Allah minggu depan kita akan adakan lagi tentang risalah cinta sekuntum Allah dengan tema yang berbeda. Karena ini kayaknya menarik untuk pembahasan tentang cinta di kalangan anak muda. Jangan lupa subscribe di sekuntum Allah, dan insya Allah setiap bulannya kita akan ada santunan anak yatim kekasih Rasulullah di Instagram Majelis Doa Amal Allah. Bagi teman-teman Amin ya yang Allah. mempunyai hajat, ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, rezeki yang terbaik, atau apapun yang berkaitan dengan keinginan di dunia, insya Allah ada santunan yatim di Instagram Majelis Doa Amal Allah. Itu ada Amin. setiap bulannya. Jadi mungkin itu bisa menjadi tamu diri kita untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal yang jahat, roh jahat, setan, dan sebagainya. Nah, saya akan melakukan closing tentang Unlimited Law, cinta yang tak terbalas, bahwa cinta yang tak terbalas adalah sebuah hadiah terbaik dari Allah, karena Allah memberikan jalan yang terbaik kepada diri kita, karena Allah mempersiapkan cinta yang lebih baik daripada cinta yang tak beranggap seperti itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, dan bermanfaat. Saya mohon maaf tadi agak ada kesalahan di settingan, dan insya Allah saya akan re-upload lagi, dan saya akan mencoba untuk menggabungkan video yang sebelumnya yang sudah hilang, semoga tidak hilang, yang akan kita posting di YouTube-nya Sekuntum Ma'ruf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sul. Nggih, sami-sami Mas Nino, sami-sami. Teman-teman terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Nggih. Jadi semoga Ustaz dan semuanya sehat selalu dan sehat. Amin. Amin. Insyaallah. Terima kasih doanya. Saya tutup nih.